That's a fantastic week. You've beaten the champions, you've beaten the FA Cup holders, you're into a final. Very satisfying. I am extremely happy and proud about our play. Dalam klub yang hampir sempurna, bahkan bintang terbesar pun bisa menjadi sumber masalah. Bukayo Saka, pilar serangan Arsenal. Victor Gyökeres, penyerang mahal yang diharapkan jadi simfoni gol. Namun di balik sorotan liga, grafik gol, dan headline kemenangan, ada satu cerita yang jarang dibahas. Bukan tentang seberapa indah golnya, tetapi tentang bagaimana seorang rekan bisa merasa terjebak karena permainan seorang bintang klub. Ini bukan sekedar kritik biasa. Ini adalah dinamika internal yang menguji keseimbangan tim, hubungan antar pemain, dan masa depan Arsenal. Bukayo Saka telah menjadi bintang utama Arsenal beberapa musim terakhir. Andalan di sayap, kreator peluang, bahkan eksekutor penalti dan set piece. Ia dikenal karena konsistensi, kecepatan, serta kualitas teknisnya di garis depan. Musim 2025-2026 memperlihatkan kontribusi Saka yang tetap besar bagi tim. Meskipun statistik golnya menurun dibanding musim-musim sebelumnya, sebuah hal yang menarik perhatian analis dan fanbase sepak bola. Di sisi lain, Victor Gyökeres datang ke Arsenal dengan reputasi gol impresif di Sporting Lisbon dan dipercaya bisa menjadi ujung tombak yang membawa Arsenal meraih trofi besar. Namun adaptasinya di Premier League tidak semulus yang diharapkan. Dengan hanya beberapa gol di liga dan beberapa pertandingan di mana ia tampak frustasi di area penalti. Masalah tidak langsung terlihat, tetapi perlahan terbentuk dari perbedaan gaya bermain. Saka adalah pemain yang sering memegang bola, memotong ke tengah, dan mengambil satu lawan satu di situasi sendiri daripada selalu mencari rekannya. Sementara Gyökeres, sebagai penyerang tengah tradisional, kerap menjadi servis silang atau umpan terukur untuk mencetak gol. Jamie Redknapp bahkan menyebut bahwa posisi Saka sebagai winger kanan yang cenderung bermain di kaki kiri bisa menjadi masalah bagi Gyökeres karena Saka sering cut inside, memotong ke tengah, daripada mengirimkan bola silang yang lebih menguntungkan striker tengah. Ini merupakan ketegangan taktis yang tidak terlihat di statistik biasa, tetapi sangat nyata di lapangan. Striker Swedia ini pun merasa frustasi. Salah satu momen yang disorot analis menunjukkan bagaimana ia bereaksi saat Saka mengambil keputusan sendiri ketika umpan silang ke kotak penalti justru bisa menjadi peluang emas. Komentar publik dan analis seperti ex-pemain seperti Rio Ferdinand menyatakan bahwa masih ada masalah pemahaman permainan yang perlu diselesaikan antara winger dan striker Arsenal agar kombinasi ini pun benar-benar produktif. Kritik terhadap gaya permainan Saka tidak datang hanya dari fans Arsenal saja. Beberapa pundit bahkan menyatakan bahwa Saka bisa menjadi problem utama bagi rekan seklubnya karena kecenderungan mengambil keputusan sendiri daripada setup peluang untuk striker tengah. Sementara itu, komentar dari Jermaine Pennant di podcast menunjukkan bahwa beberapa orang mulai memperhatikan statistik Saka yang tidak menjelma sebagai mesin gol seperti beberapa musim lalu, dan kritik ini pun berkembang di media sosial. Sensasi ini pun memantik dua narasi yang saling bertentangan. Saka tetap pemain kunci yang penuh kreativitas dan energi, dan Saka dituding terlalu individualistik dan kurang sinonim dengan pelayanan optimal kepada striker seperti Gyökeres. Arsenal tetap menjadi tim dominan di Premier League dan kompetisi Eropa saat ini, mencatat serangkaian kemenangan,
termasuk kemenangan atas Inter Milan di Liga Champions, di mana Gyökeres akhirnya membalas kritik dengan gol dari bangku cadangan. Namun momen ini justru memperlihatkan kontras emosional. Fans melontarkan kritik keras kepada Gyökeres karena performa musim ini. Tetapi satu gol saja tidak langsung menghapus tensi dalam hubungan taktis antara striker dan juga winger. Beberapa pendukung bahkan sempat mengungkapkan frustasi bahwa Gyökeres tidak sepenuhnya terintegrasi dalam gaya permainan Arsenal. Sementara yang lain menekankan bahwa Saka dan winger lain terlalu sering mencari ruang sendiri daripada bekerja sama untuk memaksimalkan peluang kepada Gyökeres. Meski ada kritik, penting diakui bahwa Bukayo Saka tetap pemain terbaik Arsenal secara konsisten. Media dan legenda seperti Thierry Henry terus memuji perubahan mentalitas dan kontribusi Saka, termasuk kerja defensif, kreativitas, dan pola pikir juara yang makin matang. Saka juga tetap menjadi pilihan utama klub, kerap mencatatkan assist, mencetak gol penting, serta memberikan ancaman konsisten bagi lawan di level Premier League dan Eropa. Kritik yang muncul termasuk pandangan kontroversial bahwa Saka mulai ditemukan kelemahannya. Merupakan bagian dari dinamika sepak bola modern, di mana ekspektasi terhadap bintang besar sangat tinggi. Ketegangan taktis antara winger dan striker bukan hanya tentang satu pemain yang salah atau benar. Ini soal keseimbangan permainan tim, pilihan pola serangan, serta bagaimana pemain adaptasi satu sama lain. Masalah Saka versus Gyökeres menunjukkan kepada kita bahwa adaptasi taktis lebih penting daripada nama besar. Bahwa statistik gol bukan satu-satunya tolak ukur kontribusi. Bahwa dinamika tim sangat tergantung pada chemistry dan peran yang sangat jelas. Sepak bola bukan sekedar duel individu, itu adalah seni kolektif. Ketika dua pemain luar biasa bertemu, tidak otomatis tercipta harmoni. Ketika masalah taktis muncul, bukan pemain yang perlu dibantai, tetapi solusi yang perlu ditemukan. Bukayo Saka dan Viktor Gyökeres bukanlah musuh. Mereka hanyalah contoh nyata bahwa dalam sepak bola modern, kesuksesan tim lebih besar dari sekadar nama besar. Dalam sepak bola modern, bukan hanya gol yang menentukan segalanya, tetapi bagaimana sebuah tim menjaga keseimbangan di tengah ego, ekspektasi, dan tekanan publik. Bukayo Saka dan Viktor Gyökeres hanyalah satu contoh bahwa bahkan di klub sebesar Arsenal, harmoni tidak selalu tercipta dengan mudah. Kritik datang, sorotan negatif bermunculan. Namun disitulah mental juara diuji. Apakah seorang pemain mampu untuk bangkit, beradaptasi, dan menjawab semua keraguan di atas lapangan? Karena dalam sepak bola, mereka yang bertahan bukan yang paling dipuja, tapi yang paling mampu belajar dari tekanan. Terus ikuti cerita, berita, ataupun analisis dan kisah terdalam sepak bola dunia hanya di Soccerverse ID. Jangan lupa untuk subscribe, karena di sini sepak bola bukan sekedar skor, tetapi juga cerita. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerverse ID News.